ada yang nggak bisa. Okay. Saya akan rekam pertemuan kita pada hari ini. Ya, bagi yang tidak bisa hadir, ada yang double kuliah, mungkin bisa nonton video ini. Okay. Pada hari ini, sore ini saya akan menjelaskan tentang kombinatorial. Ya. Okay. Di bahan ini ada dua ada dua sesi. Jadi yang ini kombinatorial yang untuk sesi hari ini, nanti saya akan berikan penjelasan untuk yang sesi kedua masih tentang kombinatorial. Untuk hari ini kita akan lihat prinsip dari kaedah perhitungan. Kemudian nanti ada permutasi, ya, kombinasi, permutasi dan kombinasi. Okey. Kita mulai dari ini. Jadi hal-hal yang kita temui sehari-hari itu secara langsung itu berkenaan dengan teori kombinatorial. Jadi kayak selalu ada password kalau kita ingin misalkan kita ingin masuk ke dalam email, itu selalu ada password yang harus kita buka. Jadi username dan password. Bahkan kalau kita ingin ambil ATM juga itu sama. Tadi kita untuk mengisi PIN, ya. Jadi ilmu untuk ini itu ada dalam kombinatorial. Jadi ini definisinya. Jadi dia cabang ilmu ini dia menghitung jumlah penyusunan objek-objek atau angka-angka atau apapun itu tanpa kita harus mengenumerasi itu, menganalisis semua kemungkinan susunannya. Jadi ini misalkan kita ada nomor persoalan kombinatorial itu PIN atau ATM. Dan dalam buku itu ada kode buku, itu ada beberapa pertanyaan nanti. Berapa jumlah PIN yang dapat dibuat dari dari setiap orang, satu orang dia punya PIN yang berbeda dengan orang lain, tapi dia harus 6 angka. Berapa jumlah PIN yang dapat dibuat? Kira-kira seperti itu. Okay. Dalam masuk yang pertama yaitu ada kaedah perkalian, ada kaedah penjumlahan. Jadi kalau kita punya percobaan pertama P, percobaan kedua Q, lalu percobaan pertama dan kedua itu mengharuskan untuk menghitung percobaan 1 dan percobaan 2, maka kita gunakan perkalian. Dan sebaliknya kalau penjumlahan, dia menggunakan percobaan 1 atau percobaan 2. Itu nampak pada soalnya. Jadi misalkan gini, ini ada 2 buah contoh. Ini cara memilih ketua angkatan. Angkatannya dia tidak memperhitungkan pria atau wanita. Jadi berapa banyak cara memilih ketua angkatan. Jadi jumlah pria ada 6 itu ada 65 orang, ya, dan jumlah wanitanya ada 16 orang. Jadi tinggal ditambah. Kalau persoalan contoh nomor 2 ini adalah
ini cuma 2 orang perwakilan mendatangi Bapak Rektor untuk protes kenaikan UKT. Okey, dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Ini masih sama. Jumlahnya masih sama, tapi yang dipilih itu harus 1 dari pria dan 1 dari wanita. Kalau tadi tidak, ini boleh tidak mesti pria atau wanita. Yang penting ada 1 yang jadi 2 angkatan. Kalau ini harus 2. Harus 2, itu pun harus ada 1 dari pria dan 1 dari wanita. Okay. Ini ada kata-kata dan, ya. Ini itu adalah proses dari perkalian. Okey. Kaedah perkalian. Okey, ini contoh saya anggap kalian sudah membaca ini, contoh-contoh ini. Okay. Kalau kita lihat di sini, bit biner, ya. Biner itu angka bilangan biner itu 0 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit dan panjang string 4 bit. Jadi ini ada kalian harus paham itu adalah tentang bilangan bit dan byte. Jadi kalau kita ngomong tentang bit itu dia dia karena panjangnya kita adalah string 5 bit, jadi tinggal dipangkatkan 2 pangkat 5, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali 32. Kalau yang diminta adalah panjang string 8 bit, jadi 2 pangkat 8. Jadi kenapa ini perkalian? Karena dia minta satu-satu, jadi tidak boleh salah satu, jadi harus satu-satu. Okay. Okay, kita langsung ke permutasi. Jadi ini permutasi, ini ada contoh bola warna merah, biru dan putih. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari patah-patah bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi kalau lihat ini, berapa yang bisa dilakukan. Jadi bola-bola ini bisa masuk ke dalam kotak nomor 1, kotak nomor 2 dan kotak nomor 3. Jadi di kotak nomor 1 itu, jadi kotak yang pertama, ini ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Jadi semua kotak ini tidak ada warna yang sama. Jadi makanya dibuat ini kotak 1 merah, kotak 2 biru putih. Ini kotak pertama merah, putih, biru. Kemudian kotak 1 biru, merah, putih, kemudian biru, putih, merah, kemudian putih, merah, biru, putih, merah, putih, biru dan merah. Jadi sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 6, ya, ada 6 kemungkinan jumlah urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak. Ini 3, ini faktorial, 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Ada 3 buah bola. Jadi faktorial itu perkalian dari 3 dikali 2 dikali 1. Okay. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di ini interupsi. Okay. Jadi jumlah di permutasi itu jumlah urutan berbeda dari pengaturan jauh. Maaf.
Jadi jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi permutasi ini sebenarnya aturan bentuk khusus dari aturan tadi perkalian tadi. Jadi permutasi dari n objek itu adalah n faktorial. Jadi misalkan ini, contoh berapa banyak kata yang dibentuk dari huruf kata hapus. Ini pada dia perkalian, dia tidak memperhitungkan kata-kata yang diulang, ya. Berarti dia mau kata ini berapa dari kata H A P U S ini, ya. Hapus ini berapa yang bisa dibentuk. Jadi kalau kita cari ini faktorial, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 faktorial. Jadi kalau ini nombor 7 ni berapa banyak cara memerlukan nama 25 orang mahasiswa. Tinggal dikali 25 faktorial, 75 kali 24, 23 sampai kali 2 dikali 1. Jadi ini permutasi dari R dari n elemen. Okey, ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Di merah, biru, putih, hijau, kuning. Ini J, ini juga. Okey. Jadi kalau kita lihat kotaknya ada 1, 2, 3. Yang ditanya adalah berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin buat. Jadi setiap kotak harus diisi oleh satu bola, ya. Jadi kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Jadi ada 6 pilihan. Kotak 2 ini dah berkurang, ada 5 pilihan. Kotak ketiga berkurang lagi, ada 4 bola. Karena tadi sudah diisi sini 1, sini 2. Tinggal 4. Di tiganya, kotak 3 tinggal 4 pilihan. Jadi 6 kali 5 dikali 4. Ini ada 120. Okey. Ini permutasi dari permutasi R dari n elemen. Ini kita pakai rumus ini. Ini misalkan berapa jumlah kemungkinan membentuk bilangan 3 angka dari 5. Okay, ini sudah kita menggunakan ada bola. Kalau tadi saya cari semua mahasiswa, 5 mahasiswa. Jadi dia tidak bilang 5 dari 5 mahasiswa. Kalau 5 dari 25 mahasiswa, kita pakai rumus yang ini. Ya, ini contohnya yang ini. Kalau ditanya berapa kemungkinan 5 angka? Kalau 5 angka berarti 5 faktorial. Tapi kalau disuruh membentuk bilangan 3 dari 5, ya, ini boleh ada pengulangan angka. Kalau ini dengan kaedah perkalian, ini kan 5 faktorial, ya. Kalau pakai rumus yang sebelumnya ini 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial. Jadi 5 faktorial itu 60, 5 dikurang 3 itu 2 faktorial. Jadi sama dengan ini sama dengan 60, ya. Sama dengan 60. Kemudian yang B tidak dapat diselesaikan dalam rumus komputasi. Kenapa? Karena dalam rumus komputasi rumus yang ini dia digunakan untuk yang R dari n elemen. Di urutan R dan buah elemen yang dipilih dari n buah elemen.
Jadi yang kita gunakan adalah dengan kaedah perkalian. Jadi boleh ada pengulangan angka. Jadi kalau ada pengulangan angka, berarti ada 3 angka itu ada 5 kali perulangan. Jadi 5 pangkat 3. Jadi 125. Okay, sebuah mobil mempunyai 4 duduk. Berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika diandakan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Jadi 3 orang kita dudukkan, jadi 1 orang dah pasti di sopir. Jadi ini bisa kita buat dalam 3 tempat duduk lah. Jadi ada 3 cara. Jadi kalau kita andaikan 1 orang sudah ada di sini tempat duduk ini supir, berarti tinggal 2 lagi. Jadi jadi kerana ini kita adalah 3, jadi 3 faktorial 3 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Jadi jumlah cara mendudukkan 3 orang adalah 3 dikali permutasi 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalau dilihat di sini, jadi karena ini tersisa 3, ya. Jadi dari 3 ini cuma diisi 2. Makanya 3 dikali permutasi 3 faktorial 3 dari 2. Jadi permutasi dari 3 dari 2. Bisa ulangi. Kenapa datangnya 3 ini? Karena 3 kursi jadi yang tersisa. Yang satu ni dah pasti di sini. Yang belakangnya kan ada 3 orang. Yang satu dah pasti di sini. Kemudian kursinya ada 3. Berarti 2 orang ini akan mengisi salah satu dari 3 kursi ini. Makanya 3 dikali permutasi 3 dari 2. Okey. Kita masuk ke kombinasi. Ya, kombinasi itu bentuk khusus dari permutasi. Jadi kalau di permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, pada kombinasi urutannya tidak diperhitungkan. Jadi kalau misalkan tadi ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak, setiap kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jadi tidak, kalau di dalam dalam kombinasi itu pemunculannya itu tidak, kalau ada yang sama dia tidak dia diabaikan. Ya. Ini yang tadi yang permutasi. Jadi kalau kombinasi, ini rumusnya. Jadi bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah bola kotak ada 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah, ini 10 faktorial, ya. 7 ini adalah 10 kurang 3. Jadi 10 kali 9 kali 8 dibagi dengan 3 faktorial. Kita tambah 3 faktorial karena ada 3 cara memasukkan bola yang warnanya sama. Jadi secara umum rumusnya ini, ya. Ini kombinasi N diambil dari R. Contohnya, berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Jadi persoalan ini kita pahami ini membentuk panitia. Jadi dia
tidak ada urutan. Jadi setiap mahkota boleh dalam panitia itu bentukannya itu terjadi sama. Jadi misalkan ada 5 yang dipilih, misalkan A, B, C dan E. Maka urutan penempatan masing-masing dalam panitia tidak penting. Jadi kalau kita dapat A, B, C, D, E itu sama dengan A, C, A, D atau A, D, C, A, B. Jadi ini dalam kombinasi ini tidak penting. Jadi makanya kalau kita ingin menghitungnya langsung 25 dari 5. Jadi 5 ini 5 orang ambil dari jumlah 5. Jadi 5.330. Jadi 25 per 25 dikurang 5 per 5 faktorial. Nampaknya ini. Contoh yang ke-10. Di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2019, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang? Ya. Jadi mahasiswa bernama A selalu termasuk dalamnya, B mahasiswa bernama A tidak termasuk dalamnya, kemudian mahasiswa bernama A selalu termasuk dalamnya tapi B tidak. Ya, ini ada yang D itu kebalikannya A tidak, kemudian yang E mahasiswa bernama A dan B termasuk dalamnya, yang F tidak, ya salah satu mahasiswa yang bernama A atau B termasuk dalamnya. Ini ada penyelesaiannya ini. Di setiap penyelesaian ada penjelasan, ya. Oke. Ini langsung dibaca sendiri. Biasanya saya langsung masuk ke contoh yang tadinya ada latihan ini. Kursi di bioskop disusun dalam baris-baris. Satu baris berisi 10 buah kursi. Berapa banyak cara mendudukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi jika bioskop dalam keadaan gelap? Okey, dalam hal ini kita bisa lihat penyelesaiannya ini, jawabannya yang A itu ini karena dia posisinya nampak. Ya, posisinya nampak kita pakai permutasi. Kalau dia tidak nampak, kita pakai kombinasi. Gelap ya. Di orang-orang posisi ini kita nggak bisa bedain. Ini pakai kombinasi. Bisa jadi ada orang yang tak pernah sama dia di tempat duduknya. Tapi kalau di permutasi, ya kalau dia tak pernah duduk di tempat ini, dia nggak boleh lagi, dia harus pindah. Kayak ini permutasinya itu, kalau yang A itu jawabannya 151.200. 191.200 cara. Jadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 6 faktorial. Oke. Kalau yang B itu 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Ini kombinasi ini kalau yang A 10 faktorial bagi 10 kurang 6. Ya. Okey, ini sudah selesai buat kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, mungkin cukup aja Pak karena Bapak pun sudah nih kurang enak badannya Pak. Jangan itulah, saya masih bisa ngomong nih. Cuman perlu aja. Oke, kalau tidak ada, ini sudah saya rekam. Nanti saya akan taruh
di grup ya, di WhatsApp share kawan ya. Jadi mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini jumpa kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.